Yang katanya orang 2025 adalah tahun yang suram bagi investasi, bagi pengusaha. Tahun ini 2025, ini tuh tahun yang mungkin paling banyak gonjang-ganjing. Wah, 2025 better stay cash dulu. Tapi di satu sisi kita malah merasa dengan banyaknya ketidakpastian ini bisa jadi peluang jauh. Dividen setahun 10% mana pernah. Itu kan rokok juga sama, lagi krisis tuh jauh. Orang pada bilang cukai naik. Semakin banyak circle of competence yang kita punya, tentu semakin banyak peluang yang kita bisa ambil dengan cepat. Supaya ketika ada peluang di sektor batubara, ya kayak sekarang ini, let's be honest. Tahun 2025 itu adalah kesempatan emas untuk kita bisa mulai investasi di pasar modal. Maka dari itu, untuk pertama kalinya, Think akan mengadakan eksklusif 2 days offline workshop di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Karena kami yakin di tahun 2025 ini adalah kesempatan terbaik untuk kita bisa berinvestasi yang belum tentu akan terjadi dalam waktu dekat lagi. Selama 2 hari tersebut, kalian akan dibimbing langsung oleh beberapa senior analis dari Think untuk menguasai investasi pasar modal. Kalian akan diajarin mulai dari apa itu value investing, kenapa kita di Think tetap pilih value investing, beserta gimana cara kita menganalisa bisnis yang bagus, beserta sektor ataupun perusahaan-perusahaan yang kita rasa sangat menarik untuk kita analisa di tahun-tahun mendatang. So, daftar sekarang karena workshop ini akan kita batasi hanya untuk 100 orang pertama saja. See you di tanggal 30 Agustus. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Hari ini kedatangan Pak Anton Hijau. Kita ingin bahas seputar yang katanya orang 2025 adalah tahun yang suram bagi investasi, bagi pengusaha. Ya, karena banyak tantangan, ketidakpastian lagi tinggi. Ya, tapi di video kali ini kita ingin bahas kenapa bagi kita tahun 2025 ini adalah tahun yang the best year justru untuk mulai investasi. Okay. Mungkin kita ceritain konteksnya dulu dikit kali aja ya buat teman-teman yang nonton di YouTube. Intinya tahun 2025 kenapa orang pada bilang ini tahun yang suram? Ya, karena baik lagi ya, semenjak Trump menjabat, ya, semua negara dikenain tarif. Bahkan yang terbarunya itu Trump mau kenain tarif 30% aja ya. Untuk Indonesia di Agustus. Ya, terus kenapa orang pada takut gitu kan? Ya karena di satu sisi, ya nggak bisa kita pungkiri, Indo tuh ekspor ke US lumayan banyak. Mungkin sekitar 10% dari ekspor kita itu ke US. Jadi kalau misalnya dikenain tarif, ya it is expected buat ya, produksi kita bisa jadi makin turun. Karena harga di sana makin mahal, daya beli makin lemah, otomatis ya pendapatan negara kita juga makin turun. Ya, tapi di satu sisi kita malah merasa dengan banyaknya ketidakpastian ini bisa jadi peluang jauh. Nah, kenapa lu mungkin boleh ceritain nggak pengalaman lu pas lagi ada krisis-krisis lu bisa dapat kesempatan justru jauh? Oke. Selama gue invest ya Jo ya, mungkin gue invest dari 2020. Koronias berarti ini ya? Iya, mulainya corona. Jadi dari 2020 ada COVID sampai tahun ini 2025. Ini tuh tahun yang mungkin paling banyak gonjang-ganjing. Iya, ya kan? Bener. Buka sosmed. Ada aja. Kemarin pas di Medan perang tuh apa? Perang ya, US serang Iran gitu ya. Tapi seminggu damai. Jadi ada aja nih satu tahun ini 2025 ya, dari awal tahun sampai ini pasti ada aja yang membuat kita tuh sebagai investor tuh ragu ya, atau at least market lah ya. Itu jadi justru menurut kita ya, dengan keraguan market ini kan kita sebagai value investor ini banyak peluang gitu ya. Kita harus assess satu-satu ya, makanya kita kerjaannya ya kita analisa banyak, kita tahu nih mana kira-kira berpeluang ya. Jadi kalau menurut saya ya, menurut gue ya, ini jangan kita malah kira ini suatu hal yang merugikan gitu. Justru kalau kita merasa ini market biasa-biasa aja, kita tuh rasanya susah dapat saham yang di harga murah. Agree. Ya kan? Mana ada nih bank gede gini kita dapat di harga mungkin di bawah P10 gitu ya. Yes. Itu dari dulu at least 5 tahun lalu ya. Dari awal mulai invest sampai sekarang tuh gak pernah nih kedapatan kejadian kayak gini. Dividen setahun 10% mana pernah. Iya, makanya. Jadi kayaknya kalau kita lihat banyak gonjang-ganjing ini ya pasti ada peluang. Yes. Dan ini juga kita kasih sedikit tips ya buat teman-teman. Pokoknya di balik krisis itu pasti ada peluang. Ya tinggal bagaimana kita bisa menyikapi ataupun menangkap peluang tersebut. Ya cara paling gampang untuk kita bisa menangkap peluang yaitu kita harus ada arsip dulu. Ya bayangin kalau kita udah paham bisnis perbankan atau kita udah let's say paham bisnis batubara. Ketika ada peluang di bisnis batubara, kita pasti dengan cepat bisa ngambil peluang itu. Tapi kalau misalnya ada peluang let's say di sektor pakan ternak misalnya. Ya, tapi kita nggak ngerti ini bisnis apa. Ya kita juga nggak bisa menilai ini perusahaan ini harga segini murah atau mahal. Nah itulah pentingnya kita sebagai investor harus terus membangun arsip sebanyak-banyaknya. Bangun circle of competence. Ya. Circle of competence di sektor perbankan bisa. Sektor batubara bisa.
sektor kelapa sawit bisa, sektor pakan ternak bisa. Semakin banyak circle of competence yang kita punya, tentu semakin banyak peluang yang kita bisa ambil dengan cepat. Ya, mungkin lu boleh ceritain dikit nggak Jauh? Lu kan ada untung banyak di Wismilak tuh. Nah, itu kan rokok juga sama, lagi krisis tuh Jauh. Iya. Orang pada bilang cukai naik, gudang garam kena, Sampurna kena. Tapi kenapa lu bisa malah mendapatkan keuntungan ya dari sektor rokok yang orang pada bilang lagi banyak krisis? Oke. Mungkin ini contohnya studi kasus untuk industri rokok gitu ya. Jadi kalau dari COVID kemarin itu kenaikan cukai itu luar biasa ya. Setahun bisa belasan persen, bahkan sempat 20% lebih. Jadi tuh kita rasa waktu itu ini rokok emang industrinya lagi kurang bagus. Makanya kita kayaknya nih agak berat gitu. Tapi balik lagi nih dengan apa yang udah kita pelajari, kita merasa nggak mungkin di semua kondisi yang merugikan gitu ya. Pasti semuanya dirugikan. I think pasti ada aja pihak yang dirugikan, ada yang diuntungkan, ya kan? Kurang lebih begitu. Jadi waktu itu kita coba lihat di rokok ini kita ketemu Wismilak. Ya. Wismilak ini adalah perusahaan rokok yang tier 2, yang lebih kecil lah. Jadi perusahaan rokok tuh ada dibagi menjadi tier ya. Dari volume produksinya ada yang tier 1, itu kayak Sampurna misalnya ya, gudang garam. Ada juga tier 2 seperti Wismilak. Masih banyak lainnya lah. Ya. Nah, perbedaan tarif cukai ini yang membuat tier-tier yang lebih rendah ini lebih diuntungkan. Jadi kalau daya beli masyarakat lagi kurang bagus, rokok-rokok dengan cukai yang mahal ya pasti lebih mahal dong harga jualnya. Yang lebih murah gitu ya. Iya, mulai turun ke rokok yang lebih murah. Nah, di situ kita melihat ada peluang. Nah, ini balik lagi konsepnya. Ini baru di industri rokok ya. Tadi kita udah bilang di 2025 ini banyak hal yang banyak nggak pasti lah. Jadi kita rasa di semua ketidakpastian pasti ada peluang. Yes. Di industri rokok aja ada. Kemarin kita ketemu. Bener. Dan itulah pentingnya balik lagi kita harus membangun circle of competence sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman yang merasa kayak udah ngerti bisnis perbankan, apakah cukup stay di sana aja? Ya itu pilihan. Tapi kalau kita di Think pasti kita saranin untuk pelajarin juga sektor-sektor lain. Dan ini kita lakuin ya Jauh di Thinkis ya kurang lebih setiap 2 bulan sekali kita ada Thinkis baru ya dari sektor yang berbeda-beda supaya apa? Supaya teman-teman yang udah join di Think bisa pelajarin banyak sektor ya. Mungkin lu boleh ceritain nggak Jauh? Lu udah buat Thinkis bank, Thinkis batubara. Conviction gimana? Selalu buat Thinkis lu udah paham industrinya? Udah pasti meningkat ya kan. Kita udah coba pelajarin dari A sampai Z ya, suatu industri, suatu perusahaan. Itu udah pasti kita semakin tahu banyak lah. Nggak cuma perusahaan yang kita analisa ya, industri yang terkait ya, perusahaan-perusahaan kompetitornya itu semua pasti kita dapat gambaran. Dan ini membuat kita makin tajam ya kan. Ada apa nih misalkan nanti ngomong lagi, ada isu begini. Pasti kita langsung ngeh mana nih yang diuntungkan, mana yang diuntungkan, mana yang dirugikan. Itu otomatis harusnya lebih peka. Tapi harus ya punya circle of competence. Pahamin. Ya, jadi baik lagi buat teman-teman yang pada bilang, wah 2025 better stay cash dulu. Justru kita rasa salah. Ya, karena cash itu adalah the worst investment. Dimana kan kita tahu inflasi lagi tinggi-tingginya. Amerika juga kalau teman-teman tahu itu lagi turunin corporate tax-nya. Ya kalau Amerika turunin corporate tax, logiknya kan mungkin orang lagi pada euforia nih. Pendapatan laba bersih perusahaan-perusahaan lagi tinggi, makanya harga saham lagi naik. Tapi dalam jangka panjang, sekarang gini, kalau pajak korporatnya dikurangin, Amerika dapat uangnya dari mana? Teman-teman coba mikir. Ya udah pasti, ya, pendapatan mereka semakin berkurang. So mereka harus nerbitin obligasi lagi. Ya kalau mereka nerbitin obligasi, ya sekarang aja obligasinya mungkin udah dalam tanda kutip gak selaku dulu. Alhasil apa? Mereka harus tawarin dengan biaya yang lebih tinggi, dengan modal yang lebih tinggi supaya orang pada mau beli. Kenyataannya sekarang kalau kita lihat ya, salah satu bondholder terbesar, datanya teman-teman bisa lihat di sini kayak China, itu kurangin terus. So poinnya apa? It is expected di 2025 ini, teman-teman kalau expect semuanya akan mulus, ya nggak ada perang dagang lagi, it will be less likely. Ya even China sampai US aja sampai sekarang, China terus kurangin bondsnya, dia nggak mau ketergantungan dengan US. US juga encourage banget semua negara untuk investasi di negara dia. Intinya perang dagang itu akan terus terjadi. At least sampai 2025 ini rasanya nggak mungkin stop. Ya, tapi baik lagi teman-teman nggak usah terlalu fokusin di hal-hal negatifnya. Kita coba lihat dari kejadian ini ada peluang nggak yang kita bisa ambil. Ya, contohnya dengan adanya tarif ini bisa jadi ada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang nggak kena tarif, ya, tapi malah bisa diuntungkan Jauh. Contohnya misalnya perusahaan manufaktur. Ya, kalau perusahaan ini ekspor ke US dia nggak kena corporate tax, nggak kena pajak ekspor. Tapi kalau dari China ya dia ke ekspor ke US kena pajak. Nah bisa aja perusahaan Indo ya bekerja sama dengan perusahaan Cina ya untuk mendapatkan selisihnya. Nah itu teman-teman coba PR, coba cari perusahaan-perusahaan apa aja yang siapa tahu bisa diuntungkan dengan adanya ya, kondisi seperti ini. Ya intinya di 2025 ini kan banyak ketidakpastian ya. Tapi kalau kita berkaca ya dari kiblat kita lah, Warren Buffett ya, dia berkarir berapa puluh tahun tuh Jo ya. Selama berkarir tuh
kalau kita pelajari ya, baca bukunya, baca biografinya, ada aja tahun-tahun yang memang buruk. Yes. Tapi apakah dia jadi nggak invest? Kan enggak ya? Yes. Jadi memang untuk investasi itu ada kala waktunya, ada waktu yang lagi tidak bagus, ada waktu yang lagi sangat bagus, ada waktu yang lagi biasa-biasa aja. Tapi benang merahnya apa? Ya kita harus selalu melihat, ya, find the good company at a discounted price. Ya. Jangan mengejar saham yang udah lagi tinggi-tingginya. Justru amit-amit ketika beneran crash terjadi atau apa, kalau kita pegang saham yang fundamentalnya nggak bagus, itu baru deg-degan. Tapi kalau kita punya perusahaan bagus, kita udah beli di harga yang lebih murah, ya dengan money management yang teratur ya. Jangan langsung dikit-dikit all in. Saya lihat banyak sekarang yang punya mental cacing-cacing naga-naga. Cepet kaya. Cepet kaya. Well, nggak ada salahnya kalau memang teman-teman di sana udah sign up for it dan memang udah tahu resikonya, sah-sah aja. Ya cuman kalau kita di Ting ya kita lebih suka ya invest yang low risk. Ya kalau definisi high gain mungkin harus gain 1000%, ya kita medium gain setahun 30-40% udah happy lah. Tapi resiko rendah, waktunya banyak, Tidur tenang ya. Tidur tenang, bisa nyantai-nyantai. Dividen setahun 10% dari Bang Jo. Yeah. Apa yang perlu pusing-pusing, ya kan? So that's it teman-teman ya. Mungkin kita sedikit pengen kasih tahu opini kita di tahun 2025 ini. Kalau orang pada bilang tahunnya lagi suram, banyak tantangan, ya tapi kita rasa tahun ini adalah tahun terbaik untuk mulai investasi. Ya, jadi pastiin teman-teman pelajarin circle of competence sebanyak-banyaknya supaya ketika ada peluang di sektor batubara kita bisa tangkap. Dan kalau ada kesempatan di sektor batubara, ya kita pelajarin dulu sektor batubara supaya ketika ada peluang di sektor batubara, ya kayak sekarang ini, teman-teman juga bisa tangkap. So that's it teman-teman. Jadi kalau buat di sana yang lagi takut, percayalah ini tahun terbaik untuk mulai investasi. Dan kalau teman-teman bingung gimana caranya kita bisa mulai investasi, mau mulai belajar dari mana, itu langsung klik link di description kita aja. Itu ada free trial kita, materi udah lengkap, jelasin ya framework investasi dari apa itu saham sampai benar-benar gimana caranya kita bisa cherry picking. Itu ada link di description kita, bisa join free trialnya. Ya, 2025 adalah tahun terbaik untuk investasi sekali lagi. So, thank you teman-teman. See you on the next chatting. Bye bye.